Initial Assessment pengkajian primer dan sekunder pada pasien di IGD. Selamat datang di IGD. Hari ini kita akan belajar tentang pengkajian awal yang penting dilakukan saat ada pasien yang datang dalam keadaan darurat. Apa sih Initial Assessment itu? Menurut Widya Ningtyas pada tahun 2022, Initial Assessment merupakan langkah sistematis untuk penilaian segera dan menentukan tindakan prioritas pada pasien. Selain itu, Initial Assessment juga memiliki komponen yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yuk kita simak contoh kasusnya. Pada suatu hari, ada seorang pria mengendarai sepeda motor dan mengalami kecelakaan. Pria tersebut dibawa oleh beberapa orang ke IGD. Saat sampai di IGD, tim medis bersiap untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian. Tahap ini termasuk dalam primary survey. Apa sih primary survey? Pengkajian secara cepat dan sistematis terhadap pasien menurut Irianto dan kawan-kawan tahun 2024. Pengkajian primer yang pertama, airway. Pastikan jalan napas bebas atau paten dan stabilisasi pada bagian cervical spine. Apabila tidak ada jejas pada wajah atau leher, dapat dilakukan pengecekan head till chin lift. Apabila ada curiga trauma servikal, lakukan jaw thrust untuk membuka jalan napas. Apabila terdapat lendir, darah, atau cairan lambung, bisa melakukan suction untuk membebaskan jalan nafas. Pengkajian primer yang kedua, breathing. Pada tahap ini dilakukan pengkajian pada pernafasan. Apakah nafas pasien spontan? Lihat naik turunnya dada, baik frekuensi nafas dan kedalamannya. Lihat ada atau tidak pembesaran vena jugularis. Pada kasus breathing bisa dilakukan pemberian O2 atau ventilasi menggunakan back valve and mask atau BVM. Tapi tergantung kasusnya ya. Pengkajian yang ketiga, circulation. Penilaian terhadap sirkulasi, warna kulit, suhu, ada atau tidaknya perdarahan, dan jumlah kualitas pulsasi secara umum. Apabila terjadi perdarahan, dapat menekan perdarahan yang tidak terkontrol. Bisa dilakukan pemasangan infus apabila dibutuhkan resusitasi cairan. Pemeriksaan sampel darah apabila dibutuhkan transfusi darah. Apabila mengalami henti jantung, dapat melakukan resusitasi jantung paru serta bantuan hidup lanjut. Pengkajian primer yang keempat, disability. Penilaian terhadap kesadaran secara kualitatif yaitu alert, verbal, pain, unrespond. Alert, pasien orientasi baik atau tidak terhadap waktu, orang, dan tempat. Verbal, apakah respon saat diajak berbicara? Berbicara secara spontan, mengerang, atau berbicara namun tidak ada maksud. Pain, apakah merespon saat dirangsang nyeri? Unresponsive, pasien tidak memberi respon baik melalui suara ataupun rangsangan. Selanjutnya menilai pupil, yaitu respon terhadap cahaya, ukuran, dan kesimetrisan. Pengkajian primer yang kelima, exposure. Menilai secara cepat dan keseluruhan kondisi pasien. Melakukan kontrol pada lingkungan dengan cara melepas pakaian pasien, menyelimuti pasien, dan mempertahankan suhu ruangan yang hangat. Secondary survey atau pengkajian sekunder dilakukan pada saat kondisi pasien stabil atau telah melewati kondisi kritis. Pemeriksaan fisik. Apabila pasien sudah stabil, sekarang kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan bagian tubuh untuk mencari tanda-tanda cedera atau masalah lain yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Mencatat hasil pengkajian. Catat semua temuan yang ada, termasuk berapa lama pasien tidak sadar, tingkat kesadaran, dan luka yang ditemukan. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Hal yang paling penting, pemeriksaan tanda-tanda vital yang mencakup tekanan darah, denyut jantung, suhu, dan pernafasan. Ini membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Komunikasi adalah kunci.
Setelah mengumpulkan semua informasi, kita perlu memberitahu dokter dan tim medis lainnya tentang apa yang telah kita kaji agar tim medis dapat merencanakan perawatan selanjutnya. Dengan melakukan primary survey dan secondary survey dengan baik, kita dapat memberikan perawatan yang lebih tepat dan efisien. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya cari dari beberapa sumber. Terima kasih sudah menonton tugas individu keperawatan gawat darurat oleh Arelicia Vanessa.